Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatul lil muttaqin. Ala udwana ila dzalimin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebenarnya saya tahu diri itu tidak semudah memenuhi undangan dan kemana-mana. Tanpa kusebut saya sudah tua secara lahiriah, yang muda, yang batiniah masih 28 tahun. Kuat, sehat, semangat. Yang disebutkan tadi. Bertahun saya salat di kursi, salat duduk. Jalan ke masjid. Dan lagi jalan kaki. Akhir-akhir ini saya salat normal. Rukuk sujud normal. Qiyamul lail, duha. Kadang jalan ke masjid, naik tangga, bahkan jadi khatib dengan jarak ratusan kilometer ke Sinjai Maros, ke Palopo, Sulawesi Tenggara, saya bisa lakukan. Itu karena Allah. Itu yang saya syukuri, dan kesyukuran itu yang mendorong. Sekian lama saya berniat juga. Merasa terpanggil juga, merasa bersalah juga tidak ke Hidayatullah. Apalagi sejak beliau almarhum masih hidup. Apa tiba-tiba ini Mutahir mengajak saya. Apa? Ya balik papa ke Hidayatullah, biar PP. Sama oke, kita berangkat. Biar PP, saya berangkat. Ternyata tinggal 3 malam. Ke Gunung Tembak lagi. Samarinda. Alhamdulillah Samarinda. Mana saya satu? Penajam. Karena kalau kita tuh titik nol. IKN dan sebagainya. Ambil di masjid hampir setiap subuh. Pindah dari masjid ke masjid. Usaha jamaah untuk memberi pengajian dan sebagainya dan sebagainya. Dan syukuri nikmat yang dikaruniakan sehat kuat. Padahal fisik secara lahiriah, apa lagi yang ditunggu? Apa yang bisa lakukan di usia 82 tahun? Akhir-akhir seperti yang kita lihat. Siapa yang berusia 100 tahun sekarang? Ya, saya terakhirnya 89 tahun. Itu pun dalam keadaan uzur sama sekali. Kurang lebih 10 tahun tidak melihat. Dalam keadaan buta total. Dulu saya sudah 80-an, usia lumpuh, usia buta, usia pikun. Namun saya bersyukur dengan sunnatullah, ada-ada saja. Dan terbukti ternyata sehat dan sakit di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat bisa sakit, orang sakit bisa sehat kalau Allah menghendaki. Berproses lewat suplemen, lewat obat atau kun fayakun. Jadi maka jadilah. Saya selalu mesti ayat. Jangan yang seperti ini. Walau sya'a rabbuka la'amana man firan. Kalau Tuhanmu Muhammad, semua orang di dunia bisa beriman. Sedunia manusia ini bisa beriman seketika. La'amana man firan. Kalau Allah mau. Ditemukan juga ayat yang lain. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan manusia kafir. Hanya memberi kesempatan orang kafir itu punya rumah emas dari tangganya sampai bumbu rumahnya. Namun tidak juga demikian. Ada juga orang beriman. Bahkan Nabi Sulaiman, kekuasaan dan kekayaan tidak ada tandingannya sampai akhir zaman. Tapi beliau tetap merasa hamba Allah dan semua nikmat darinya. Bahkan lebih daripada itu, nikmat yang luar biasa. Memindahkan istana Ratu Bilqis ke tempat yang tempo sekejap mata. Beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia Tuhanku.
Ada yang lebih dari itu. Dia berwani untuk menguji aku. Nabi pun merasa dirinya diuji. Ashkur amakfur. Apa aku bersyukur atau tidak? Menunjukkan betapa besar beratnya itu kesyukuran. Kesyukuran itu untuk dirimu juga. Syukur atau tidak, Allah tetap Allah Rabbul Alamin. Lebih dari itu, kalau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau saya mau tiap pribadi, tiap orang uknum, saya bisa beri hidayah. Kalau orang sudah memberi hidayah, tidak ada sesuatu yang berat untuk Islam. Apapun resikonya. Kalau sudah memberi hidayah. Kan ada orang mengaku beriman. Allah perintahkan Rasul. Kul katakan Muhammad. Lantuk minum, kamu belum beriman. Walakin kul aslamna. Katakan saya sudah Islam. Orang bisa Islam tapi belum beriman. Orang bisa ruku sujud tapi belum beriman. Orang bisa puasa Senin, Kamis, Ramadan tapi belum beriman. Orang bisa haji dan berumrah belum beriman. Orang bisa berjihad di kufran tapi belum beriman. Kenapa? Ada sesuatu. Iman itu karunia Allah. Sederhana saja. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sebelum mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Sederhana. Hubungan sesama. Tapi hanya orang yang beriman yang bisa mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lain. Masih ada sederhana. La yajtami'u suhun imanu fi qalbi abdin abada. Tidak beriman. Tidak bertemu iman dan bahin di dada seorang hamba. Ada imannya, tidak ada bahinnya. Ada bahinnya, tidak ada imannya. Ada imannya, tidak ada bahinnya. Kalau ada bahinnya, tidak ada imannya. Banyak ruku sujud tapi bahin. Meriwayatkan 1 hari 2 hari tidak pernah memberi, tidak pernah menolong. Tidak merasa bertanggung jawab untuk meringankan beban orang lain. Bukan orang beriman. Saya pernah berlebihan. Kalau saya katakan, saya sudah yakin 100%. Kalau saya memberi, pasti Allah gantikan saya. Apa yang saya berikan. Lebih daripada apa yang saya berikan. Saya mengamalkan dan meyakinkan sepenuh keyakinan. Wa ma'anfaqtum min syai'in fa yuhlifu. Apa yang kau berikan, Allah pasti menggantikan. Bukan suara mana itu. Wa ma'anfaqtum min syai'in fa yuhlifu. Apa yang kau berikan, pasti Allah menggantikan. Tidak. Belum lagi 2 malaikat. Ya, malaikat kiri kanan, ya Allah, gantikan orang yang memberikan pemberiannya hari ini. Yang saya mengatakan, hilangkan berkahnya yang orang yang tidak memberi hari ini. Itu namanya iman. Tapi kalau sudah mudahlah petunjuk Allah, Allah Akbar. Semua nikmat. Apapun perintah Allah, tidak ada yang berat. Tidak ada yang susah. Banyak orang mengamalkan tetapi ada kesulitan di dadanya. Itu dan yang belum beriman. Kalaupun tahu sudah mengamalkan. Alhamdulillah. Kalau seperti itu semua Allah bisa. Apalagi kalau saya pernah sakit lalu sehat kembali. Pernah saya sakit di Jakarta ya. Atas saran dari Pak JK, Pak Ustaz Arif ke Jakarta. Dan nyatakan beliau pasien kepresidenan. Coba biasa tanggung. Suruh ikut semua anaknya. Di pasar lebih 10 orang. Semua biasa Pak JK. Di rumah sakit, dokter ahli bersidang 4 orang. Ini, Bapak ini, harus menjalani operasi. Ujungnya berkata begitu. Dia telah berhari berminggu. Jadi periksa. Dirahasiakan. Tidak usah kasih tahu Bapak. Kalau tidak mati, lumpuh total. Atau hilang ingatan sama sekali. Yang saya mendesak, beritahu, tidak usah ragu-ragu. Abah dilarang minum sama sekali, apalagi teh manis, kecuali setengah sendok. Abah, kasih tahu apa? Kata begini apa? Kalau tidak mati lumpuh total, kalau tidak lumpuh total hilang, biar nama istri tidak dikenal lagi. Setelah menjalani perang, saya bilang, saya percaya, saya lebih tahu diriku daripada
Dokter itu berlebihan kelihatannya. Itu pemberian Allah. Dan memang ada dokter bilang begitu. Dokter yang paling baik jalan, yang bersangkutan sendiri. Kasih teh yang mantap. Satu gelas. Mantap panasnya, mantap manisnya, mantap tehnya dan sebagainya. Semua orang kita bilang, jangan bismillah. Saya minum pop, selesai. Saya diantari kawan. Insya Allah. Bisa saya sebelum dioperasi. Saya yakin sepenuh keyakinan. Tapi tetap didorong masuk kamar operasi. Ini bapak ini. Kurang lebih 24 jam baru bisa sadar. Kenapa setelah dioperasi? Semua yang dicari tidak ada. Mana yang dicari? Hilang bin ajaib. Ditutup kembali. 3 jam sadar kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti apa yang saya hakiki. Ajar di tangan Allah. Sehat-sehat lagi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebelumnya itu sunnatullah, ada usaha. Ada anak bungsunya ini di Madinah kuliah. Mufasir Arif juga saya beri nama. Kenapa bang? Coba-coba masuk di Raudah. Tempat mustajab, doa kata orang. Doakan, saya akan menjalani ini. Oh ya Allah. Ternyata dia tidak lakukan. Segera dia terbang menemui saya di rumah sakit. Yang sama sekali dilarang orang ada masuk satu orang pun. Tiba-tiba saya menolak ada di sampingku. Kenapa bisa? Semua Allah memberi kemudahan apa sampai saya tiba di sini. Itu yang terjadi. Walaupun saya punya usaha pemikiran, tetapi namanya sunnatullah, kita harus berusaha. Namun niat dan tekadnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tadi bertanya kepada Ustaz Akib, apa yang nak tunggu sama saya ini? Di pesantren saya sudah tidak ada apa-apa. Kalau pegawai negeri pun contoh tahu. Walaupun sebelumnya menangani pesantren yang alami, saya dari dapur sampai menerima tamu, sampai menerima undangan ke pusat, ke Jakarta, luar negeri. Itu awalnya di pesantren yang tumbuh alami. Tidak ada guru. Saya mengajar. Kadang-kadang pada subuh mulai mengajar. Saya ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 sampai 2 baru selesai. Itu awal di pesantren. Urus dapur, urus guru, urus ini, urus pondok, anggota darurat dan sebagainya dan sebagainya. Itu dulu di masa lalu. Sekarang total tidak sama sekali. Tidak di kelas, tidak di dapur, tidak urus, tidak. Hanya kadang kawan-kawan disuruh memberi pengajian dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi mereka sudah. Makanya saya bertekad insya Allah. Masuk Ramadan, kupikir diriku. Targetku, saya mau husnul khatimah. Dengan mempositifkan zikir kepada Allah, ibadah. Sepenuhnya. Tak langsung. Dan doa. Saya mau iktikaf sebulan Ramadan. Nanti kita lihat apa yang dikehendaki Allah. Kalau bisa masih ada umur. Ini masjid besarnya ke pesantren. Atau di Masjid Nabawi. Atau di salah satu cabang yang saya tangani. Itu niat dan tekad. Bikin sejarah. Kalau ada sesuatu yang berat, dia sekali setahun atau sekali dalam seumur hidup. Saya sempurnakan salat sunnahnya dan sebagainya. Tidak kurang 60 rakaat dalam sehari. Salat wajib dan salat sunnah yang lain. Ku sempurna. Zikir juga demikian. Apa yang ditunggu? Uzkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu, kata Allah. Apa yang ditunggu kalau Allah sudah mengingat kita selalu? Hanya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzkuruni azkurkum. Wa dzakirina wa dzakirat. Adallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Ana inda dzanni abdi. Saya ada pada sangka baik hambaku. Hambaku berbaik sangka, aku baik sangka. Wa adzkuruni haitsu yakun. Dan aku bersama dia. Di mana saja dia mengingat aku.
Ini saya positifkan akhir-akhir ini. Tapi sekali lagi, saya diajak begini oleh Mutakhir yang mendampingi aku. Saya mau maksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Oke. Saya diajak ke sini. Pertama kali itu sama, tapi biarlah. Alhamdulillah. Itu pun saya, apa yang harus saya sampaikan? Berantung semua. Di politik tidak ada apa-apa. Di organisasi juga tidak. Di pesan Alhamdulillah Hidayatullah yang kita kenal. Terus hidup dan berkembang. Saya tidak tahu, dan mungkin satu-satunya punya 600 di seluruh pelosok tanah air. Allahu Akbar. Luar biasa. Makanya yang teringat kalau saya seperti ini, pendiri Hidayatullah Abdullah Said, dan namanya sebelumnya Muhsin Kahar. Muhsin Kahar namanya itu sebelumnya, sebelum di Balikpapan. Itu masih di Makassar. Masih mudanya, pencinta dakwah. Karena ada mubalik yang saya tahu, harus diikuti mubalik. Kalau tidak naik sepeda, jalan kaki beliau. Karena senang mengikuti dakwah. Mubalik itu senang mengikuti dakwah. Siapa pun yang berdakwah. Kalau ada mubalik tidak senang, bukan mubalik itu. Tidak senang mengikuti dakwahnya orang. Kalau sana siapa pun yang berdakwah itu, insya Allah menjadi mubalik. Boleh yang terkenal dan yang berberkah. Itu boleh. Apalagi di organisasi. Masya Allah. Betul. Di segi umur, Abdullah Said itu adikku. Kalau lahir 45, saya lahir 42. 3 tahun sedikit. Silsilah, itu omku itu. Sepupu sekalinya bapakku itu beliau. Jadi dia ada senior sedikit. Saya hargai. Allah kita perlu cerita. Orang baik juga. Menyebut-nyebut baiknya orang. Apalagi di kalangan kita. Padahal kalau memang yang baik, harus diakui walaupun di pihak yang lain, apalagi di kalangan kita sendiri. Harus diakui. Sekalipun di pihak orang lain yang punya jarak dengan kita, apalagi di kalangan kita sendiri. Alhamdulillah. Saya menikah lebih dulu dari beliau. Pada 5 tahun. Atau saya menikah. Dia memberi sambutan, menggoncang semua yang hadir. Dan jarak pernikahan yang baru pertama merombak tradisi pada waktu itu di Parepare, karena mertuaku dari golongan bangsa yang keras mempertahankan tradisi, tapi karena tahu ya dia ada api bersamaan, ada dari kita yang pernah melaksanakan hukum Islam 100%. Alhamdulillah, itulah Muhsin Kahar Abdullah Said yang menggoncang pada waktu itu. Terus terang, Hidayatullah lahir, terus hidup dan berkembang, masih ada ruhnya Abdullah Said yang tidak bisa diingkari. Masih ada ruh, masih ada berkah yang harus dijaga dan dijaga. Berhati-hatilah, karena dalam perjalanan banyak yang merayu kiri kanan, yang mungkin dianggap lebih baik secara lahiriah seperti di pertimbangan ini, tapi ada satu. Jangan campakkan berkah. Ingat bagaimana sikap beliau, bagaimana prinsip beliau, itu tetap dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai meninggalkan, lalu berarti meninggalkan berkah demi yang nampak secara lahiriah. Apapun nikmat, kalau tidak ada berkahnya, tidak ada gunanya lagi. Cepat atau lambat pasti menyesal. Cepat atau lambat pasti gagal. Lebih baik utamakan berkah. Orang Bugis bilang, mau cek dek kok barakah muih. Allah. No dek sekolah nak kok barakah muih. No kasih hati kok barakah muih. Biar dicela, dituduh ini dan ini kok barakah muih. Itu jauh lebih baik daripada dipuji dan disanjung setinggi langit tapi tidak berberkah. Ini harus dijaga dan dijaga. Jagalah berkahnya Abdullah Said.
Tidak dapat wahyu, bukan turun wahyu, tapi ada namanya firasat, ada namanya ilham. Siapa itu karunia Allah kepada beliau, karena dalam keadaan goncang, dicari, akan dianiaya dan sebagainya. Tiba-tiba muncul di balik papan di luar dugaan. Namanya firasat saja. Ittaqi firasatal mu'minin. Takuti firasat orang beriman. Karena firasat orang beriman melihat dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baru lagi ilham. Anugerah Allah SWT di luar dugaan. Anugerah yang di luar dugaan. Bukan dicapai dengan hasil ini dan alumni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akui secara jujur. Wajar kalau apa yang disebutkan tadi Ustaz Hakim. Waktu mati Abdullah Said, barangkali Dayatul akan bubar. Tetapi Alhamdulillah, tetap ada berkahnya, tetap ada ruhnya. Dan itu dijaga dan dipelihara Alhamdulillah sampai sekarang. Karena itulah barangkali akan membicara tidak lebih daripada Al-Quran. Tidak ada modalku saya dari kecuali hanya Quran saja. Terus terang saya tidak punya selembar ijazah. Walaupun pernah juga di TK. TK ku dulu TK Kristen. Setelah Maris. Rumah sakit terkenalnya Makassar. Karena bapakku tidak tahu karena dia orang kampungan. Mau tanya wahyu berkembang. Nah kasih masuk ke sekolah Kristen. Nanti tante kuliah lihat, wih ini aku mau makan pakai baju bagus dulu, pakai kaos kaki, pakai baju. Ini jadi Kristen. Anak tak. Kasih begini dan sebagainya. Mendesak dari keluarga dari itu waktu kecil saya. Sekali lagi saya tidak punya selembar ijazah. Tetapi menandatangani 1000 ijazah. Saya menandatangani ijazah orang tidak punya ijazah. Dalam aja. Maka orang terbang dari jauh. Ini tantangan Ustaz. Perbaikan nasi apa dan sebagainya. Betul? Iya Ustaz. Dia aku suruh nabayar. Tunggu. Sebenarnya ini kenapa bisa begini? Hanya Al-Quran. Abahku bilang hafal mi Al-Quran masih kecil kah, masih umur 13 tahun. Saudara semua begitu itu adik. Tidak usah orang-orang. Sebenarnya Al-Quran itu saudara hidup dan menghidupkan. Betul saya. Makanya saya berhasil di usia 18 tahun saya hafal Al-Quran. Dan tetap kupelihara dan kujaga dalam menjalani suka duka perjalanan hidup ini. Dan sampai sekarang Alhamdulillah tetap kujaga. Apa disebutkan tadi oleh Mutakhir. Alhamdulillah. Hanya menjaga kondisi dan kesehatan. Sehingga kupikir untuk menamatkan sehari saya itu hati-hati. Cukup 15 juz, 20 juz selesai lagi. Besok lagi dan seterusnya. Alhamdulillah. Lewat abahku juga mengikuti tafsir dan sebagainya. Sehingga kalau tidak 100% ada di lupa. Hampir semua masih ku bisa ku baca, ku hafal terjemahannya. Pertaliannya. Tafsir yang paling baik ayat mentafsirkan ayat. Tafsir yang paling baik ayat mentafsirkan ayat. Ayatnya satu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Sehingga pernah saya membaca dan mengajarkan tafsir Al-Hujurat. Al-Hujurat itu sepenuhnya pembangunan akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Orang yang melihat kekurangannya orang lain, dan itulah yang umum, dihadap oleh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, jangan meremehkan orang lain. Karena boleh jadi yang kau remehkan, yang kamu rendahkan masih lebih baik daripada kamu. Wala nisa min nisain. Perempuan jangan meremehkan sesamanya perempuan. Asa yakuna khairan minhum. Boleh jadi perempuan yang kau remehkan, yang kau rendahkan, yang kau persalahkan masih lebih baik daripada kamu. Ini ayat yang menghadang siapapun yang akan datang hanya melihat kekurangannya orang lain dan menyebut-nyebut kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, negatifnya orang lain, dihadang. Boleh jadi dia masih lebih baik daripada kamu. Sadaqallahul adzim. Ini firman Allah yang la raiba fi. Yang la raiba fi. Hanya melihat keistimewaan dirimu.
lantas berkehendak orang lain. Ini dijaga. Nah, akhlak itu agama. Akhlak itu agama. Akhlak itu Quran. Tapi yang pokok yang inti dibangkitkannya Rasul sebagai Rasul terakhir. Inna mabuistu makarimul akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan waktu istri beliau ditanya, bagaimana akhlak Rasul? Karena huluk Quran. Akhlaknya Rasul Al-Quran. Baca saja Al-Quran. Itu semua akhlaknya rusak. Perintah dan larangan. Tafsir injal. Berita gembira, berita cacat. Itu akhlaknya Rasul. Itu yang diamalkan Rasul. Hanya kalau saya disuruh menyampaikan pengajian dan akhlak Al-Quran saja. Kad ja'akum mau'idatun min rabbikum. Sudah datang pada mau'idah, nasihat dari Tuhanmu. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu nasihat, sempurna nasihat. Karena Allah tahu hambanya jalan yang luput daripada dosa. Semua manusia berdosa. Apa dosaku? Kalau bukan kau manusia, bukan kau tidak berdosa. Kalau manusia pasti berdosa. Dan sebab orang berdosa yang bertobat. Wasifah, Quran itu juga obat. 5 fisur terhadap penyakit ada dalam hati. Penyakit yang paling parah ialah penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit syirik, penyakit takbur, penyakit dengki dan sebagainya. Jarang orang yang lupa daripada kemusyrikan. Daripada ketakbur. Takbur itu adalah dosa besar sebenarnya. Setitik takbur itu surga menutup untuk mereka. Kalau bisa masalah mutakabir. Ragu-ragu juga penyakit hati. Orang yang ragu bukan orang beriman. Siapa memang manusia tidak ragu? Aku yang tidak belum beriman kan masih ragu. Innal ladzina amanu tsumma lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah dan kemudian tidak ragu-ragu. Kalau masih ragu namanya bukan orang beriman. Harus yakin sepenuh yakin. Betul? Ya. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Yang tidak istiqamah bukan orang beriman. Ya. Dan ayatnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau hanya maju mundur namanya tidak istiqamah. Betul yang penting rabbuna Allah. Dan tsumma istaqamu istiqamah. 1/24 jam. Sementara ada fitnah menghadang. Satu saat umat Islam akan berada seperti malam gulita. Pagi-pagi mesti beriman, sore-sore sudah kafir. Satu saat musibah akan datang. Orang suka beriman dalam 1/24 jam. Hati-hatilah. Makanya ada petunjuk bagaimana berhati-hati untuk tidak mengalami yang seperti itu. Insya Allah. Mari kata membuka diri untuk mendengar nasihat dan petunjuk. Terutama nasihat-nasihat petunjuk dalam Al-Quran. Ini yang perlu kita anak. Jadi hanya saya menyampaikan ini. Kalau bicara tentang akhlak, modal Rasulullah SAW memimpin dan sukses dalam kepemimpinannya singkat sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum adidun alaih ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Rasul. Telah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu. Yang pribadinya bagaimana halnya? Adidun alaih ma'anittum. Sangat berat bagi beliau kesulitannya menimpa yang kamu alami. 1. Harisun alaikum. Sangat ingin berbuat baik kepadamu. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat pengasih penyayang kepada orang-orang beriman. 3 saja sederhana. Pribadi Rasul bagi beliau sangat berat atas kesulitannya menimpa. Kesulitan orang lain berat bagi beliau. Bukan berarti urusan itu urusan tidak. Bagi beliau sangat berat. Modal besar. Dah harus diberi ke setiap pemimpin. Bukan hanya pimpinan pondok. Menjadi Rifatullah fil Adi pun demikian. Untuk di seluruh penjara. Hari itu sangat ingin berbuat baik. Sangat ingin. Bukan hanya mau berbuat, sangat ingin berbuat baik. Sejarah menyampaikan. Ada orang butuh. Seorang minta pinjam kepada Rasul. Di tangan Rasul tidak ada apa-apa. Seorang Rasul gelisah. Karena tidak bisa memenuhi permintaan hajat orang yang mau meminjam. Ada sahabat di dekatnya membacakan ayat. Ya Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Malah Rasul bilang, saya tidak senang mendengar itu ayat.
Kenapa bisa? Karena saya merasa membacakan ayat itu untuk saya menghalangi untuk memikirkan ini orang. Betul saya tidak punya uang, tapi saya punya potensi. Ada orang tidak punya kemampuan tapi punya potensi. Kira-kira apa namanya itu? Punya potensi. Punya kemampuan. Banyak orang yang dekat kepada, banyak yang mencintainya, banyak orang yang siap memberi. Belajar oleh batang lehernya pun orang bisa disediakan untuk kalau Rasul membutuhkan. Bisa siap kita sihat di depannya. Kalau Rasul mau. Sama dengan kita kadang-kadang tidak ada kemampuan pribadi, keluarga, tetapi punya potensi, punya hidayatullah yang ratus cabangnya. Mengapa tidak? Hidayatullah merupakan mercusuar di mana-mana. Apa yang tidak bisa yang dilakukan hidayatullah? Apa yang tidak bisa? Sebenarnya siapa yang tidak bisa dibantu? Pasien-pasien yang tidak bisa diringankan bebannya. Punya potensi. Kalau merasa tidak punya uang di kantongnya. Tidak uang yang kasih tidur-tidur di bank. Tapi punya potensi. Punya kemampuan. Punya wibawa. Punya ini. Makanya Rasul mengatakan, saya tidak senang membacakan tadi layu kalimullah. Sepertinya saya menghalangi untuk itu. Dan bil mu'minin raufur rahim. Dengan orang mukmin sangat penyayang. Yang mestinya didenda, diberi kafar untuk dosanya. Lalu tiba-tiba dia mendapat sedekah. Karena rasa kasih sayangnya Rasul kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pribadi beliau. 3 saja perkara. Itu menjadi modal buat kita sebagai hamba Allah yang khalifatullah fil ardh, yang ditakdirkan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bertetangga dan bermasyarakat, apalagi punya wadah Qur'ani, wadah pesantren, dan tak membina pribadi untuk menerus berlanjut generasi dai dan sebagainya. Bisa sekali kita lakukannya seperti itu. Mari kita bermodal dengan 3 perkara. Adidun alai ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jangan ada beban kepada siapapun. Saya di Maros kurang lebih 50 tahun. Sejak awal saya dampingi orang tua. 10 tahun kemudian saya dilepas menjadi pimpinan pondok sepenuhnya. Dan orang tua di balik layar. Tidak pernah bentrok dengan siapapun. Tidak pernah tabrakan dengan siapapun. Sementara Maros khususnya masyarakat bertuan. Banyak golongan, banyak aliran, banyak organisasi. Bahkan di Maros itu ada pusatnya Halwatiyah. Tarekat Halwatiyah. Tarekat nasional internasional. Apa tarekatnya? Orang Bugis bilang, supaya tamah petu, jendek terluka supaya tamah petu. Uduk yang tidak batal, salat yang tidak putus-putus. Salat 24 jam dan tidak pernah batal uduknya. Itu tarekat halwatnya. Itu pun, saya tidak pernah tabrakan. Kalau mufti halwatnya mengatakan, itu istiqamah. Lebih ekstrim daripada Muhammadiyah itu. Dia tahu. Muhammadiyah tidak begitu, tapi kalau istiqamah lebih ekstrim daripada Muhammadiyah. Tetapi kenapa saya dia datang? Dia masukkan anaknya untuk menjadi hafid. Bahkan ada yang menjadi donatur. Kenapa? Sepanjang diikuti tidak pernah mencelah, tidak pernah merendahkan kita, tidak pernah mempersalahkan kita. Itu kunci. Memang istiqamah. Punya prinsip, maka punya harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi dengan orang lain. Jangan paksakan. Mari kita amalkan apa yang kita tahu. Berislam yang baik, amalkan yang kita tahu, yang kita ajarkan. Buat orang lain bisa diajak. Bisa disuruh. Tetapi jangan ditekan. Apakah engkau memaksakan Muhammad untuk beriman? Apa itu kuruna tatayakun mu'minin? Ini engkau memaksakan orang untuk beriman? Tidak. Ama kuruna seolah rasul. Tidaklah akan beriman orang. Sekalipun kamu sangat ingin beriman, tetapi yang beriman hanya sedikit.
dari sejarah menyampaikan yang beriman di dunia ini hanya sedikit dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalilah kepada Al-Quran insyaallah. Bagi pribadi, keluarga, pondok pesantren yang kita bina dengan Al-Quran. Al-Quran. Wallazi arsala bil huda wa dinil haq. Qul innal huda hudallah. Betul. Keras dan ekstrim. Famada badal haq illa dalal. Apalagi sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Bergeser sedikit sudah sesat. Bergeser sedikit sudah batil. Itu Quran. Famada badal haq illa dalal. Al-haqqu min rabbi. Tapi sama siapa memberi silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Namun Rasulullah hanya menyampaikan, balik mau jadi kamir Rabbi. Tugas, utul ma'uhilai kamiran. Aqimis salah. Fasda bima tu'mar. Bila tidak, kama balak dari salat. Engkau tidak dianggap menyampaikan risalah, engkau tidak mendakwakan. Allah yasimuka minan nas. Jangan ragu. Allah melindungimu dari gangguan manusia. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Biar jalan terus dakwanya. Dalam suka dan duka. Dipuji. Dan dicela dan sebagainya. Tapi jangan terlalu menekan orang. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Nabi Nuh pernah berdoa. Binasakan semuanya Allah. Mereka yang kafir penyembah berhala. Doanya dijawab oleh Allah. Tenggelamlah dunia. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Nabi Ibrahim. Innahu dhanna katsiran wa man tabi'ani fa inna minni. Apa itu? Fa innaka antal ghafur. Siapa yang ikuti aku? Itu. Tapi siapa yang mengingkari? Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebuah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makilah berquran. Menyampaikan seruan agama ini. Sebagaimana dituntun oleh Al-Quran. Al-Quran itu penuh keajaiban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Nabi Musa ibunya juga menerima wahyu. Tapi bukan dibawa oleh Jibril. Apa wahyu diterima oleh ibunya Nabi Musa? Pertama, an abdi. Saya Ummi Musa, susukan anakmu yang baru lahir. Pada lahir di tengah kekejaman Fir'aun. Siapa nak baru lahir dari Bani Israel, langsung dibunuh di pangkuan ibunya sekalipun. Susukan anakmu. Fajih dia lahir. Kalau takut, farki dia, lemparkan saya di laut di sungai Nil. Wala tahafi wala tahdani. Jangan takut, jangan sedih. Buang saja, jangan takut, jangan sedih. Inna raddu ilaik wa ja'al minal mursalin. Dan kami akan kembalikan kepadamu dan kami akan jadikan dia sebagai rasul. Sebatang ayat singkat. Tidak cukup satu baris kalau dalam Al-Quran. Tapi ayat itu yang satu ini 2 perintah, 2 larangan, 2 jaminan. Singkat padat. Satu ayat, satu ayat. 2 perintah, 2 larangan, 2 jaminan. Susukan 1 perintah. Lempar di laut 2. Jangan takut, jangan sedih 2 larangan. Jangan kembalikan saya jadikan rasul 2 jaminan pasti. Dan semuanya terbukti. Lempar di laut tidak mati. Malah fartakal itu dipungut oleh istrinya Fir'aun. Dipangku oleh istrinya Fir'aun. Sampai dipelihara di istana. Makanya dia jangan takut, jangan sedih. Di luar dugaan. Kenapa bisa demikian? Ada anugerah Allah kepada Nabi Musa disebut di ayat yang lain. Wal kaitu alaika mahabbatan minni. Kenapa aku bisa selamat Musa pada waktu itu? Aku campakkan kecintaanku kepadamu. Sehingga semua orang yang melihat kamu jatuh cinta kepadamu. Sehingga setelah di tangan istri Fir'aun. Fir'aun datang mau membunuh. Istrinya tampil. Nyawa taruhannya. Mengatakan, Fir'aun, la taqtuluh. Jangan bunuh. Bahaya. Barusan ada yang menyuruh Fir'aun.
melarang keras pada pengeluaran yang lah tentu. Asa ayam boleh jadi berguna nanti buat kita. Atau kita jadikan sebagai anak, tidak ada anak, baru-baru nanti. Lulu Fir'aun dengan nasihat istrinya. Itu abadi dalam Quran. Bisa-bisa istri yang bijaksana memberi nasihat. Dan si suami yang keras jelas gentleman menjadi dulu dengan nasihat istri. Kalau itu berberkah dan dari Allah. Satu pemberian Allah kepada Nabi Musa. Siapa yang melihat kamu akan jatuh cinta kepadamu. Walqaitu laka mahabbatan minni. Garis bawah itu dalam Al-Quran. Ada orang. Siapa yang melihat jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta pada hidayatullah buka sejarah. Kenapa tiba-tiba diberi cipinang ini. Diberi ini. Dari mana itu? Kenapa tidak belajar siapa ini? Abdullah Said. Siapa ini? Siapa di belakangnya? Boleh jadi anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Walqaitu laka. Allah mencampakkan cinta Allah kepadanya. Sehingga siapa pun yang melihatnya, dia jatuh cinta kepadanya. Tapi siap apa saja yang dia butuhkan. Atau bersama apapun risikonya. Itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ditemukan lagi di lembaran-lembaran dalam Al-Quran. Ada pemberian Allah yang sederhana. Tapi merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Yang bisa menyelamatkan dari kehancuran yang sudah mengancam. Baca dan baca. Buka lembaran demi lembaran Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala di arsal Rasulullah. Masya Allah. Tidak usah bacakan ke semua surah Al-Qasas yang sangat menarik. Surah Al-Qasas yang sangat menarik. Kau bacakan di surah-surah yang lain. Laqad nasarakum fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah memberi pertolongan kepada Muhammad dan pengikutmu di beberapa tempat, di beberapa peristiwa. Pertolongan dan keselamatan dan kemenangan. Fi mawatin katsirah. Wa yauma Hunainin. Dan pada perang Hunain. Ada perang namanya perang Hunain. Bagaimana perang Hunain? Ditonjolkan dalam surah At-Taubah. Idza jabat kasratukum. Ketika kamu takjub dan bangga dengan jumlahmu yang sudah banyak. Pernah Rasul dan pengikutnya. Bukan Rasul. Pengikut Rasul dan sahabat. Bangga dengan jumlahnya yang banyak. Idza jabat kasratukum. Sudah banyak nih. Pada sedangkan sedikit yang menang. Sedangkan masih sedikit sering menang. Apalagi sudah banyak. Itulah yang menipu. Kalau untuk gini tidak berguna jumlahmu yang banyak. Tidak berguna. Bukan karena jumlahmu yang banyak maka kamu selalu menang. Bukan karena itu. Pemberian Allah, pertolongan Allah. Baca itu. Wa ya mahnaini ijabatul kasar. Walam tawfiqun jalan. Wadak lagi mahluman. Bahkan di kala itu. Setelah kamu dihadang oleh musuh. Dunia yang luas menjadi sempit. Di mana kita bersembunyi, di mana kita lari. Dan tidak dilihat orang. Dunia menjadi sempit. Tak, bukan hanya rumah besar. Rumah luas menjadi sempit. Kalau datang nih. Teguran Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia menjadi sempit. Pada dunia yang luas. Dengan jumlah yang banyak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir hancur. Dihadang oleh musuh yang tiba-tiba muncul. Kacau luar biasa. Dan apa yang menyelamatkan? Subhanallah Rasulullah. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ketenangan. Yang dianugerahkan Allah kepada Rasul dan orang-orang beriman yang hanya segelintir. Dan rupanya inilah yang bisa menyelamatkan. Ketenangan yang bisa menyelamatkan. Ketenangan itu dalam keadaan apapun bisa menyelamatkan. Bisa mengundang rahmat dan pertolongan. Azra junud dalam talha. Bahkan tentara gaib dari malaikat turun memberi pertolongan. Wadabal ladina kawaru. Dan disiksa orang-orang kafir, kacau orang kafir. Sehingga selamat orang beriman. Ini ketenangan. Adalah kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa tenang, Pak? Di waktu susah tidak bisa senang. Di waktu senang, belum tentu juga senang. Bahkan kalau ada orang barangkali tidak senang karena senang makin kuliah. Cukup besar dalam segala-galanya. Oh, mereka dianggap sudah hebat. Saya lebih susah daripada kamu. Itu kata orang kaya. Kamu yang miskin belum tentu. Susahmu sama dengan susahku, kata mereka. Kesenangan itu anugerah Allah. Hanya dua, Pak.
Tenang itu karena iman kepada Allah. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Catat dan garis bawahi. Yang kedua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat Allah dengan ingatan yang sebenarnya, insyaallah akan diberi ketenangan. Ingat Allah. Dan bersama Allah selalu. Bersama Allah selalu lahir dan batin. Insyaallah. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan yang membawa kita untuk selalu berhati-hati. Buka dan buka lembaran, insya Allah 30 juz sudah lengkap. Tidak ada satu ayat pun kecuali nasihat dan petunjuk yang la raiba fi, tidak ada keraguan, insya Allah. Jadilah manusia Quran. Menjadi manusia Quran, insya Allah menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, yang rahmatan lil alamin, diterima oleh semua pihak dan menyelamatkan semua pihak, langsung atau tidak langsung. Makanya saya sampaikan, biar kau di Amerika Dahir, jadi kau rahmatan lil alamin. DPR kau rahmatan lil alamin. Hidayatullah rahmatan lil alamin. Insya Allah diterima oleh semua pihak. Baik kepada sesama, hanya tidak berkata kawan dan lawan sekalipun, manusia dan binatang sekalipun. Dan seorang heran. Mereka pergi bawa beras, naik mobil. Kalau saya lewat ada kulit ayam di samping mobil, saya akan memburkan ini. Dan saya yakin gembiranya ayam menjadikan ala gembira kepada saya. Meringankan beban. Maka kalau perlu kucing dulu kasih makan daripada kita. Irhamu maghfirat, yarhamukum. Kasihan yang di bumi, yang di langit juga akan mengasihani kamu. Apalagi yang kau tolong. Ini yang perlu ditumbuhkan sebenarnya dalam rangka dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ringankan bebannya orang, Allah meringankan bebanmu dunia dan akhirat. Bahagiakan orang, Allah membahagiakan kamu. Yang pribadi, kadang-kadang kita membangunkan orang dengan kedatangan kita. Alhamdulillah, satu rumah bangkit bangun. Alhamdulillah, datang. Nampak satu rumah penuh bahagia. Allahu Akbar. Menyentuh aras. Untuk Allah membahagiakan kita. Satu rumah tangga, satu keluarga. Insya Allah. Itu adalah keyakinan. Datang Alhamdulillah. Pergi astagfirullah. Jangkit lama Pak, pulang kembali. Ada orang datang astagfirullah. Saya bunyi semua kok. Akhirnya biar kucing jalan itu. Karena ada tahu ini orang nakal. Kenapa bisa begitu? Kalau pergi, semoga tidak kembali lagi. Lebih daripada sampah masyarakat. Lebih daripada itu. Jadilah jadi menjadi manusia tersebut. Insya Allah. Dari tadi saya bilang, apa mau tunggu dari saya kodong? Kecuali hanya Al-Quran yang bisa kubacakan kalau masih bisa. Apa yang saya bisa? Kisahnya Nabi Sulaiman luar biasa. Kisahnya Nabi Musa luar biasa. Kisahnya Nabi Nuh luar biasa. Kisah Nabi-Nabi adalah luar biasa. Dan Nun idza mugadiba. Dan orang pernah bersama ikan ketika pergi dalam keadaan marah. Ya, tinggal kaumnya karena marah. Dinasihati, dibimbing tidak berubah. Pergi dalam keadaan marah. Ditegur oleh Allah dalam perjalanan. Ditegur oleh Allah. Karena merasa tidak ada yang menguasai. Kalau nak jalan. Apa yang terjadi? Naik perahu. Naik perahu. Bersama penumpang lain. Di laut. Dipukul ombak. Harus ada turun satu. Harus ada turun satu, tidak turun tenggelam semua. Tidak ada yang mau turun. Terpaksa diundi. Terpaksa diundi. Siapa yang undian itu harus turun dari perahu. Dan selalu Nabi Nuh kalah. Nabi Yunus kalah. Semua yang undian, naik lagi. Yunus. Jangan itu Nabi itu, jangan. Masa memang. Ada ayatnya disebut itu. Akhirnya Nabi Yunus. Sesudah 3 kali, 4 kali, naik lagi. Nabi Yunus tanpa berarti langsung melompat turun ke air. Turun ke langsung diterang ikan besar. Duduk bersimpun Nabi Nuh di perut ikan. Mestinya sudah putus asa. Apa bilangnya? Dalam orang yang tidak berpintu, tidak berjendela. Namun namanya Nabi. Orang beriman saja tidak boleh putus asa. Wa nada fid dhulumat. Menyuruhlah Allah di tengah kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya perut ikan, gelapnya laut, gelapnya malam yang gelap gulita. Wa nada fid dhulumat. Allah ilaha illa anta subhan inni kuntu minadh dhalimin. Berulang-ulang.
Akhirnya Allah perintahkan ikan. Kasih lu ikan itu yang ada di perutmu. Nah, minggirlah ikan. Satu kali batuk terlempar Nabi Yunus. Disebut itu. Tumbuh. Tanaman buah-buah. Pohon-pohonan. Tanpa berlindung. Walola karena minal musabihin. Kalau bisa fibat tilanya. Andai kata Nabi Yunus. Tidak bertasbih, banyak bertasbih. Berkuburlah di perut ikan sampai hari kiamat. Kekuatan tasbih. Tahmid istighfarnya Nabi Yunus. Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga orang beriman. Bukan dia bukan nabi. Kalau dia beriman, baca dalam kesulitan, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalim. Kalau iman kita diri, insyaallah. Kesulitan apapun sama di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama di tangan Allah Subhanahu. 3 nabi berturut-turut disebut dalam halaman itu. 1 nabi Ayub yang penyakit yang luar biasa di puncaknya hanya mengatakan anni masana duru antarhamur rahim, sembuh seketika. 1 nabi lagi berkata, la tadarni farda. Nabi Zakaria, jangan biarkan aku ya Allah sendirian tidak punya generasi. Istriku mandul. Tiba-tiba dikaruniai anak. Ini dikaruniai anak. Kemandul istrinya yang tidak diperbaiki rahimnya. Yang tak punya generasi Nabi Yahya. Kenapa? Apa rahasianya? Innam kanu sari'una fil khairat. Karena nabi-nabi tadi sebut berlomba bersegera dalam kebaikan. Wa yad'una laraghaba wa rahaba. Dan selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Maka kami kabulkan doanya. Ini petunjuk buat sekalipun bukan nabi. Tapi usari'una fil khairat. Wa yad'una laraghaba wa rahaba. Insyaallah doa dijabah. Doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukar ku sebut satu persatu. Belum lagi melangkah kepada yang lain. Hanya ini barangkali bisa ku sampaikan dulu. Semoga ada manfaatnya. Diberkati Allah. Terutama silaturahmi. Tanda syukurku atas nikmat kuat sehat yang dikaruniakan Allah. Panjang umur ini namanya. Hanya satu targetku. Bagaimana husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Cukup dengan la ilaha illallah ahya. Belum lagi kau sementara berbuat banyak. Lantas Allah mengutus malaikat untuk menjemput. Hanya itu. Sehingga saya bertekad insyaallah. Masuk Ramadan, saya kuat insyaallah. Saya iktikaf dari 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Insyaallah. Kau doakan kita semua, doakan Tonggak juga. Amin. Saya juga butuh doa. Kalau butuh kita didoakan, barangkali ada seorang tua, tapi saya juga minta didoakan. Agar usia kedua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kuat sehat lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.